gue mulai deketin kan karena gue tertarik gitulah, karena sering ketemu juga gitu, sering latihan bareng. Di situ gue beli buat ngasih ke dia dan nembak dia gitu. Ya akhirnya gue masuk pondok pesantren modern, ya lebih tepatnya boarding school lah, salah satu boarding school di Sukabumi. Ya di situ akhirnya gue LDR sama si cewek gue ini, sama adik kelas gue di SMP. Gue LDR Sukabumi Jakarta, asik. Ya ini baru pertama kali juga gue LDR sama dia. Abis itu gue jarang komunikasi sama dia, jarang teleponan, jarang chat dan segala macamnya sampai beberapa bulan ke depan. Jadi gue masuk ke Juli dan di bulan Agustusnya alhamdulillahnya gue dapat waktu kunjungan. Jadi dikunjung sama keluarga gue di sekolah gue. Jadi dibawain HP pula karena di sekolah gue kan nggak boleh bawa HP. Ya pesantren lah biasa. Abis itu ya udah gue memanfaatkan HP itu untuk ngabarin cewek gue ini, dan ternyata udah banyak notifikasi dari dia dan segala macam. Dia nangis, dia kangen, bilang apa sih, gue dikangenin coy. Nah abis itu gue nanya kan, bisa telepon nggak? Ya kangen lah dengar suaranya kan, bisa telepon nggak? Dan ternyata dia lagi sama teman-temannya, jadi ya nggak teleponan. Dan gue mengalah untuk dia, nggak mau mengambil waktunya dia. Jadi ya udah dia sama teman-temannya, jadi gue sama dia cuma chat aja. Udah tuh habis itu ya tapi dalam hati gue tuh kapan lagi gitu loh gue megang HP bisa menghubungi dia, bisa komunikasi lagi sama dia. Tapi ya udah deh, dia lagi sama temannya juga, nggak mau merusak mood dia lagi senang-senang sama temannya. Jadi gue mengalah kembali untuk dia. Habis itu gue nggak komunikasi, nggak chat, nggak apa. Dan pas waktu itu akhir tahun di bulan Desember gue pulang liburan akhir semester ganjil sama ya sekalian liburan akhir tahun ya. Jadi gue pulang ke rumah, dan di situ gue ngerasa chat komunikasi gue sama dia tuh udah nggak baik, udah nggak sebaik dulu lah sebelum masuk asrama. Mungkin karena LDR juga, jadi mungkin dia bosen, mungkin jadi gitu. Sampai akhirnya dia waktu itu di bulan Desember itu dia ulang tahun. Gue bingung mau ngasih apa karena gue juga baru pulang pertama itu, dan kedua gue nggak tahu mau ngasih apa karena ya bingung lah, di pondok nggak nyiapin apa-apa, dan sampai rumah juga nggak tahu mau beli apa. Dan yang ketiga nggak punya duit. Itu dia paling penting, itu sebenarnya alasan yang paling penting, gue nggak punya duit. Dan akhirnya gue memutuskan untuk main gitar itu, ngucapin selamat ulang tahun pakai gitar. Ya walaupun suara gue nggak bagus-bagus amat lah, tapi setidaknya usaha gue ini asik, romantis lah. Ya gitu. Jadi gue ngucapin selamat ulang tahun pakai gitar itu, direkam pakai HP terus kirim ke dia. Dan kalian mau tahu apa responnya? Biasanya kan terharu, romantis gitu-gitulah. Tapi ini cuma bilang makasih. Sakit gitu. Gregetan gimana sih? Gue udah mikir mati-matian mau ngapain gitu buat dia. Setidaknya apa yang gue kasih ke dia ini bisa membalikan situasi yang gak enak ini loh. Jadi apa sih namanya, baik lagi lah gitu. Tapi dia cuma bilang makasih. Untung sabar banget sih gue. Jadi udah gue ngerasa kayak aduh, terus gue harus ngapain lagi gitu loh. Gue harus melakukan apa lagi buat membalikan kondisi seperti awal gitu. Ya udah deh, akhirnya berjalan gitu aja
Sampai akhirnya gue kembali lagi ke asrama, balik lagi ke Sukabumi. Dan disitulah itu masuk ke awal tahun ya, awal tahun 2018. Dan di situ akhirnya gue memutuskan untuk putus sama dia lewat SMS, karena gue nggak berani telepon atau ngomong langsung ya, gue nggak siap denger dia nangis atau apa gitu, karena nggak tega lah. Tapi mungkin dia nggak nangis atau apa ya, mungkin dia udah bosan sama gue, jadi ya biasa aja gitu. Dan akhirnya putus lagi. Dan ini mantan ke, ya kalian hitung sendiri lah, dari video-video sebelumnya dari SD udah ada berapa orang yang gue pacarin. Sampai akhirnya ya udah gue bisa fokus ke SMA gue, dan tidak bisa fokus. Akhirnya gue menemukan perempuan lagi, ini ya teman satu angkatan lah. Ya gue itu dia tuh teman cerita gue. Ya berawal dari teman curhat jadi teman pendamping yang tidak pasti. Ya akhirnya gue cerita sama dia. Lumayan lah si cewek ini, teman cewek gue ini. Gue nggak ada niat apa awalnya, tapi rasa suka itulah yang tumbuh dengan sendirinya, asik. Dan dari situ akhirnya gue kayaknya bisa sih. Itulah bisikan setan. Udah di pondok pesantren, udah sekolah, udah jauh dari rumah, masih aja mikir kayak gitu ya. Setan itu kayak, udah dulu pacaran, itu cewek cakep tuh, itu tipe lu tuh, gitulah. Cari cewek yang cewek yang suka sama lu gitu. Ya nggak tahu, kebawa lagi gue sama omongan setan gitu lah. Ya karena gue masih manusia biasa, karena masih lemah banget iman gue loh. Nah habis itu ya udah gue modus sama dia, dan nggak pacaran, gue nggak pacaran sama dia karena ada salah satu temannya dia cewek bilang sama gue, udah lu mundur, lu lebih baik mundur, lu jangan dekat lagi sama dia, jangan pacaran, jangan mencoba untuk nembak dia, dan jangan coba untuk pacaran sama dia. Dalam hati gue kayak, kenapa gitu, kenapa kok tiba-tiba kayak gini gitu. Kali gue akhirnya mikir, ya mungkin mereka kan sesama perempuan ya, jadi lebih banyak waktunya untuk cerita-cerita 24 jam di asrama. Jadi ya lebih tahu lah kondisinya seperti apa. Dan akhirnya gue mundur. Dan setelah itu akhirnya gue tahu kenapa gue disuruh mundur, karena ada kakak kelas yang dekat sama dia, suka sama dia. Kakak kelas coy, saingan gue. Jadi ya gue bukan siapa-siapa, ganteng kagak, kere iya, nggak punya duit iya, ya udahlah. Jadi gue nggak bisa ngasih apa-apa, mungkin kakak kelas itulah yang terbaik buat dia. Jadi akhirnya ya udah gue nggak pacaran, dan dia akhirnya pacaran sama kakak kelasnya itu. Udah habis itu naik kelas 2 lumayan lama tuh, dari kelas 1 sampai kelas 2 gue nggak ada deket sama perempuan selain yang terakhir tadi itu, sama temen sangkatan gue ini. Akhirnya di kelas 2 ini gue OSIS, gue masuk OSIS, wajib jadi anggota OSIS. Nah di situ udah mulai tuh mengenal adik kelas gue di SMP, karena sekolah gue kan gabung sama SMP juga ya. Jadi lantai atasnya SMA, lantai bawahnya, lantai dasarnya itu buat anak SMP. Jadi dan anggota OSIS OSIS angkatan gue juga ada SMP-nya. Jadi udah lebih tahu lah di sekolah gue ini. Akhirnya kenal anak SMP juga, jadi cari kan bahasanya. Astagfirullahaladzim. Dan akhirnya ada satu adik kelas perempuan di SMP lagi, yang apa ya, yang bikin gue tertarik lah, ya gitu lah pokoknya. Lumayan. Dan ya gue ada niatan buat pacaran sama dia, tapi lagi-lagi gue nggak pacaran.
gue nggak jadi pacarnya dia karena satu, dia ini apa ya, sebenarnya udah dekat sama, udah saling dekat dan udah saling suka mungkin ya, karena gue ngerasanya gitu, udah saling suka, jadi kayak kesempatan besar banget lah buat jadi pacarnya dia ini. Dan abis itu gue dapat apa ya, bukan dapat sih, jadi tiba-tiba dia ngilang gitu aja. Udah nyiapin buat nembak dia gitu, tapi tiba-tiba dia ngilang gitu aja. Dan akhirnya gue cari tahu kenapanya, dan ternyata temennya dia temennya dia cewek suka sama gue, dan dia nggak enak gitu loh. Dia pacaran sama gue tapi ada temennya yang suka sama gue gitu. Aduh, ya gitulah pokoknya. Jadi dia nggak enak sama temennya, jadi ya udah, gue nggak pacaran sama dia, dan gue juga nggak pacaran sama temennya dia gitu. Ya karena gue nggak suka gitu, karena bukan tipenya gue, asik gitulah. Nah habis itu udah 2 orang gagal, nggak berhasil. Akhirnya di kelas 2 itu gue dapat izin pulang lagi, liburan lagi. Dan gue waktu itu ke Bandung, ke Bandung kalau nggak salah. Dan ketemu sama adik kelas gue di SMP. Jadi dia nih temennya mantan gue waktu itu, yang terakhir itu, yang adik kelas gue di SMP. Jadi dia temennya, dan dia punya kakak, dan kakaknya itu teman sangkatan gue di SMP. Dan orang tuanya itu dekat sama emak gue. Nah gitu lah. Jadi kayak wah, pas banget lah ini, kayak dari kakaknya teman gue, dari ibunya teman mak gue, jadi bisa lah. Dan gue nggak pacaran sama dia. Dan di situ gue ngerasa udah suka sama dia, tapi gue ngerasa di situ cewek ini bukan tipe gue, karena gue ngelihatnya itu cuma bener-bener cantik aja, cuma karena itu. Jadi dan karena punya kedekatan sama emak gue juga, dan sama gue juga, karena kakaknya juga dekat sama gue, dan ibunya ini dekat sama emak gue, cuma karena itu. Jadi bukan pure bener-bener kenal banget sama si cewek ini, tapi hanya sekedar gitu aja. Jadi ya itu ternyata bukan tipe gue, dan akhirnya nggak pacaran, tapi sempat bener-bener deket banget, sampai sampai ditanya-tanyain sama orang tua, sama gimana bilangnya, sama temen ibunya gitu lah. Andrew nggak jadi sama ini, gue ditanya kayak gitu. Tapi gue bilang iya, nggak jadi tante, buat fokus sekolah aja, fokus sekolah. Jadi ya udah, gue nggak jadi pacaran. Berapa tuh, 3 orang. Selama SMA itu udah 3 orang gagal. Sampai akhirnya di kelas 2 semester 2 kita tuh punya acara besar gitu di sekolah gue. Punya acara besar kompetisi nasional. Jadi ya lomba-lomba segala macam tingkat nasional. Nah di situ kita panitianya besar, banyak, dari adik kelas 1, dari angkatan gue, dari SMP kelas 1 sama SMP kelas 2. Jadi banyak banget panitianya, dan dibagi beberapa divisi. Nah disitulah ditunjuk jadi dari angkatan gue jadi ketua ini, ketua divisi ini segala macam. Dan alhamdulillah gue jadi ketua divisi dokumentasi, dekorasi sama multimedia. Dan di situ gue punya anggota dari beberapa dari teman angkatan gue dan adik kelas. Nah disinilah mulai cerita lagi, cinta lokasi nggak sih? Nggak sih, bukan cinta lokasi, karena sering kerja bareng aja, jadi cinlok nggak sih? Ya kalian nilai sendiri lah, bingung gue. Jadi karena sering kerja bareng, akhirnya kita saling sama-sama tahu gitu sifat masing-masing. Dan akhirnya gue punya temen cewek deket
awalnya emang deket, nggak ada niatan buat pacaran, pure nggak ada niatan buat pacaran, cuma gara-gara deket sering diskusi soal desain, soal dekorasi segala macam sama si perempuan ini. Dia sangkatan sama gua. Dia sangkatan sama gua, jadi banyak diskusi soal ini sampai pernah apa ya namanya, kesal sama gue gitu, jadi berbeda pendapat gitulah. Mungkin karena gue juga gitu ya, nggak bisa mengkoordinir anggota-anggota gue dengan baik gitu, jadi sempat ada cekcok lah gue antara gue sama dia, sampai dia nangis dan ya gue ngerasa bersalah lah. Dan disitulah gue mulai, setelah kejadian itu akhirnya gue minta maaf segala macam ya, kalau sebagai ketua, kalau gue begini. Dan akhirnya di beberapa minggu sebelum hari H-nya itu udah bener-bener kerja keras, kerja mati-matian, begadang segala macam, sering kerja bareng sama dia, dan jadi kayak setiap hari ketemu sama dia gitu. Nah di situ gue kayak nggak ada niatan, bener-bener nggak ada niatan buat jadi pacarnya dia. Tapi ya deket banget, bener-bener deket banget, apa-apa bareng. Soalnya kalau misalkan gue sama dia itu jarang kerja pas hari H gitu loh. Nah ini pas hari H itu bener-bener jarang kerja. Jadi mungkin kalau kerja itu juga kerja yang benar-benar baru disuruh hari H, benar-benar baru disuruh di hari itu. Kalau sebelumnya kan udah ada pembagian kerjaan gitu. Bulan ini target apa, minggu ini targetnya apa, gitu-gitulah. Jadi udah lebih banyak kerja sebelum hari H gitu. Mungkin yang hari H-nya itu yang dokumentasi, foto-foto, video segala macam. Jadi gue jarang gitu di hari H-nya gue kerja, jadi lebih sering memantau sama dia. Nah habis itu udah tuh selama hari H ya udah kita kerja segala macem, capek-capek bareng-bareng, sampai akhirnya di hari terakhir acara itu gue dicomblang-comblangin lah, dicomblang-comblangin, maksudnya diledek-ledekin lah gue sama dia. Wih pasangan baru nih, kapal baru nih, ya gitu-gitulah. Gue ya senyum-senyum lah, gimana sih udah deket banget. Nggak tahu sih dia ngerasanya gimana dulu ya. Kalau gue sih ngerasanya masih kayak ya biasa aja, karena bener-bener deket banget gitu. Sampai akhirnya gue punya rasa suka sama dia, punya rasa nyaman sama dia, sampai akhirnya gue punya rasa seperti itu. Dan waktu itu ada event baru lagi dan gue kerja bareng lagi sama dia, dan mulai di situ lah. Jadi gini, awalnya udah dibagiin panitia baru buat event baru ini, dan di situ gue kerja bareng satu divisi lagi sama dia. Yang sebelumnya itu nggak yang anggota gue sebelumnya itu nggak banyak, jadi satu divisi lagi. Tapi yang benar-benar deket ya gue sama dia, sama si perempuan ini. Nah di situ gue sering abis pulang sekolah sholat asar, main-main dulu, terus abis itu ke sekolah lagi buat diskusi persiapan event yang baru ini. Nah di situ gue kaget kan. Nah di situ gue udah punya rasa suka, udah punya rasa nyaman, rasa sayang sama dia. Kaget kan, tiba-tiba dia kan, kita tuh udah bawa laptop ya, udah dapat izin bawa laptop untuk ngerjain persiapan segala macam dari yang acara nasional itu sampai yang event ini. Jadi kita udah bawa laptop dari awal buat persiapan itu. Dan dia waktu itu tiba-tiba ngetik kan, dia ngetiknya tuh apa ya, dia ngetiknya tuh lu maunya tuh sama gua atau sama si A atau sama si B. Nah si A si B ini yang sebelumnya gua deketin tapi nggak jadi pacaran. Jadi dia nggak tahu, tiba-tiba tahu ya, nggak ngerti juga. Dia ngetik gitu karena
Kenapa dia ngetik? Karena ada temennya, jadi nggak mau ketahuan lah, malu kan. Dia ngetik, jadinya lu mau sama gua, mau sama si A atau mau sama si B gitu. Dan gua enter, terus gua ketik lagi kan, iya gua maunya sama lu. Asik. Nah disitulah gua akhirnya punya hubungan spesial dengan dia. Nah abis itu gue ngetik kan, gue ngetik, iya gue sama lu, gue maunya sama lu, terus I love you. Asik. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Akhirnya abis itu gue pulang ke asrama, senyum sendiri udah ngefly. Nah abis itu udah tuh punya hubungan spesial sama dia. Berjalan setahun, berakhirnya kemarin pas corona di bulan Maret. Jadi gue kejadian yang ngetik itu di bulan Maret, dan gue minta udahannya juga bulan Maret. Di situ apa ya, banyak sama yang dan ya, for your information, si perempuan ini jadi yang terakhir, bener-bener terakhir, insya Allah, kalau Allah menjaga gue dari hal-hal yang seperti itu lagi. Jadi perempuan ini benar-benar terakhir jadi pacar gue. Dan di situ sama dia ini nggak hanya sekedar senang-senang buat pacaran, tapi banyak hal yang bisa jadi pelajaran buat hidup gue. Bisa jadi ya, mungkin nggak tahu ya, tapi gue ngerasanya sih seperti itu. Jadi dia ada impactnya buat gue jadi kayak seperti sekarang gitu, punya channel YouTube segala macam, gue hijrah segala macam. Mungkin ada ada sesuatu lah dari sesuatu yang dia beri buat gue yang bisa membuat gue seperti ini. Satu, dia dewasa banget, mandiri banget, pinternya minta ampun, masya Allah, jenius lah bisa dibilang. Udah jenius banget. Jadi kayak gue waktu itu sempat sekelas sama dia, minder banget kalau kalau gue minta ajarin sama dia. Kalau misalkan nilai gue jelek, pastilah nilai dia nggak pernah jelek. Jadi ngerasanya kayak kok dia mau gitu sama gue, yang bisa bilang malas belajar lah. Dia kan rajin ya, perempuan gitu, udah pintar, rajin segala macam. Gue ngerasa minder banget lah kalau sempat sekelas karena sempat sekelas kan sama dia. Dan di kelas 3 akhirnya gue nggak sekelas. Dan banyak di situ yang bikin bikin jantung tuh dak dikduk lah. Jadi waktu itu di kelas 2, masih belum lama dari kejadian dari yang ngetik di laptop itu, nyatain rasa sayang ke dia. Dan dari beberapa bulan dari situ, gue punya teman 2 dan mereka ini 2 ini punya cewek juga masing-masing. Dan kita tuh kayak sering sering ke sekolah setiap Sabtu siang habis makan. Kadang rela-rela nggak makan gitu biar cepet-cepet ke sekolah ketemu sama cewek masing-masing gitu loh. Dan udah sering banget kita di sekolah segala macam. Kalau gue bawa embel-embel kerja bareng lah sama sama cewek gue ini, karena kita masih satu divisi kan ya gitu. Jadi kita setiap Sabtu siang tuh sering banget ke sekolah buat modus, buat bucin gitu. Jadi kita tuh udah trio lah. Dan 2 orang ini sempat ketahuan sama sekolah dan sempat dipanggil perempuannya sama sekolah, sama pihak sekolah. Dan gue nggak tahu kenapa nggak ketahuan. Emang nggak ketahuan sih, karena nggak ada menunjukkan hal-hal kayak gitu. Karena gue dekat sama dia, benar-benar
selama itu buat kerjaan, buat event. Ya adalah sedikit-sedikit modusnya di situ. Nah di situ mereka ketahuan dan ya nggak tahu akhirnya kayak gimana karena gue nggak terlalu mikirin banget. Tapi lama kelamaan udah nggak pernah lagi setiap Sabtu siang itu udah nggak pernah bareng-bareng lagi tiga orang gue sama teman gue ini ya, udah nggak pernah bucin bareng lah. Nah habis itu nggak lama gue yang ketahuan sama Ustadz sendiri. Jadi waktu itu gini ceritanya, abis sholat asar kita tuh biasanya satu angkatan ngumpul di halaman belakang masjid buat zikir petang sama Ustadz bareng kan sama Ustadz. Nah udah abis zikir petang selesai biasanya kita pulang nih ke asrama buat ngelanjutin aktivitas yang lain. Di situ tiba-tiba Ustadz gue bilang gini, mau ngomong sebentar, mau tanya yang ngaku sebagai suaminya si cewek ini siapa. Gue kaget kan, waduh kok tiba-tiba tahu gitu loh. Padahal udah bener-bener kayak gak kelihatan sama sekali. Kalau bisa dilihat tuh bener-bener gak kelihatan deket dan punya hubungan spesial gitu. Kok tiba-tiba Ustadz gue tahu gitu loh. Gak, karena mungkin beliau udah lama, jadi mungkin sebelum gue udah ada yang seperti kayak gitu loh. Jadi tiba-tiba nanya kayak gitu, gue belum mau ngaku kan, soalnya ya gimana ya, takut lah gitu. Dan habis itu beliau bilang gini lagi, kalau nggak ngaku nanti dikasih tahu ke grup orang tua murid. Waduh, makin nggak bisa ngapa-ngapain gue habis itu kan, karena kalau misalkan emak gue tahu kacau, wah parah lah. Karena gue masuk pondok pesantren modern tapi kelakuan gue masih kayak gini gitu, bukan keinginan orang tua gue untuk seperti itu. Dan gue juga punya tanggung jawab kalau misalkan orang tua si cewek gue ini tahu kalau gue punya hubungan spesial sama dia gitu. Gue kaget kan, gue gimana ngakunya gitu loh. Terus akhirnya yaudah deh, gue bengong aja itu, gue diem aja deh, nggak jujur nggak apa. Terus akhirnya abis isya tuh ngumpul lagi kan, karena kita abis isya tuh biasanya juga mandi ayat. Jadi sebelum tidur sebelum ke asrama kita ngumpul dulu baca doa segala macam, dan abis baca doa baru di situ bilang kalau misalkan belum ada yang ngaku juga nanti Ustadz bener ngasih tahu ke orang tua muridnya. Nanti kita adain akad nikah di masjid ini. Waduh, parah lah pokoknya. Terus akhirnya gue mikir, ya udah deh ngaku aja deh. Pakai ini kan, akhirnya setelah pulang dari asrama, gue ke kamar, gue ke kantor beliau tuh, ketok kan. Assalamualaikum Zat. Waalaikumsalam. Kenapa dulu? Mau minta surat pernyataan Zat. Oh iya, nanti di-print dulu sebentar ya. Habis itu selesai di-print, nih Andrew, sambil senyum-senyum ngasihnya. Udah ya, beliau udah pasti tahu sebenarnya, tapi pengen ngelihat murid yang ngaku sendiri aja gitu loh. Akhirnya ya udah, gue mikir itu gimana ya gue ngisi surat pernyataan itu gitu loh. Gue benar-benar jujur kah? Tapi ya setan datang kembali bisikin gue tuh, udah dulu jujur aja kalau misalkan lu sayang sama dia, tapi karena apa ya, sering kerja bareng segala macam tapi nggak ada apa-apa, tapi lu bilang lu sayang sama dia gitu. Ya udah gitu aja, gue tulis bener-bener kayak gitu, nggak ada bilang gue udah gini-gini udah punya hubungan spesial sama si cewek ini. Gue nggak bilang kayak gitu. Duh, maaf Ustadz kalau udah bohong, astagfirullahaladzim. Tapi Ustadz gue bilang gini, kalau misalkan ada apa-apa di sekolah, Ustadz bisa jadi pembela buat murid-muridnya kalau misalkan ada sesuatu hal yang nggak sesuai gitu. Jadi mungkin surat pernyataan itu bisa jadi pegangan kalau misalkan gue dipanggil sama sekolah, Ustadz gue bisa ngebela kalau gue nggak ada apa-apa gitu. Tapi setelah itu memang gue nggak dipanggil sama sekolah atau segala macam ya gitu.
Jadi ya udah, habis itu nggak tahu tuh kondisi setelah itu ya, situasi setelah itu, dan gue nggak tahu itu kelanjutan surat pernyataan itu gimana gimananya. Udah akhirnya semakin menjadi-jadi, gue semakin nakal aja. Gue naik tuh kan naik kelas 3 naik kelas 3. Oh sebelum naik kelas 3 kita ada acara buka puasa bareng satu angkatan gue kan, di salah satu rumah temen gue. Nah, karena si cewek gue ini orang jauh, ngerantau ke Jawa Barat, jadi dia ikut dulu, besoknya baru pulang lagi ke rumahnya yang jauh itu. Nah, habis itu di hari itu kita buka puasa bareng. Ya, habis itu sih. Sebelum itu kita janjian di mall dulu kan. Janjian di mall salah satu mall di Jakarta Pusat atau Selatan ya, nggak tahu lah. Jadi sebelum ke rumah temen gue ini kita janjian di mall dulu bareng-bareng, baru habis itu berangkat ke rumah temen gue. Nah, habis itu setelah itu ya, udah habis acara buka puasa, dia datang duduk sebelah gue. Bisa anterin, dia nanya gini kan, bisa anterin gue ke bandara nggak besok? Gue kaget kan. Gue mikirnya, aduh jauh banget gitu loh, gue nggak bawa kendaraan apa kan. Terus akhirnya gue mikir, dan gue nginep juga di rumah temen gue, jadi gue nggak pulang setelah itu. Gimana, gue nggak enak sama temen gue gitu ya, mau nggak mau gue harus ngajak dong kalau misalkan kalau jadi ke bandara gitu. Akhirnya si cewek gue ini bilang ke temen gue, mau nggak nemenin Andrew gitu ke bandara buat nganterin dia. Dan akhirnya mau, alhamdulillah. Jadi dia nginep di rumah temen gue yang cewek satunya lagi. Habis itu besok pagi jam 7, ya gue nggak seperti orang-orang lah kayak punya mobil buat nganterin cewek ke sana ke sini. Gue bukan orang yang kayak gitu. Jadi gue naik ojek online yang mobil. Nah, di situ dari rumah temen gue jauh sih, lumayan ke rumah temen gue yang cewek, karena ada dia kan, dia nginep di situ. Nah, baru dari situ ke bandara. Nah, gue nggak bawa itu kartu e-tol, jadi biaya perjalanan sama ditambah biaya gardu tolnya, waduh, langsung gak ada duit pulang pergi masalahnya gitu. Dari rumah temen gue ini ke bandara, dari bandara ke rumah gue, habis banget tekor, gila ya. Tapi mau gimana, demi dia ya gitu sih. Itu banyak cerita lah sama si pacar gue yang terakhir ini. Abis itu nggak ada ya, lebih banyak kegiatan bareng-bareng aja sih sama dia tuh. Kayak misalkan udah kelas 3 kita udah sibuk masing-masing, udah bener-bener fokus ngejar universitas segala macem, persiapan bimbel dan lain-lain. Dan gue juga gak sekelas sama dia, tapi tetep lah gue berusaha untuk ada interaksi secara langsung sama dia walaupun gue gak sekelas. Banyak cara-cara gue yang gue pakai itu ya. Teman-teman SMA gue tuh pasti tahu banget bucin gue tuh seperti apa. Jadi sering sih sebelum masuk kelas, sebelum belajar ya, misalkan gue belajar kan jam 7:30 apa jam 7 gitu. Jadi dari kantin ke sekolah, habis itu ngobrol dulu lah di depan kelas segala macem. Kalau udah masuk baru ke kelas masing-masing. Nah, habis itu kalau udah masuk kelas, karena gue kan sering bawa botol minum
bawa botol minum ke kelas. Kalau misalkan kalau aus bisa minum gitu. Dan kalau habis ada tuh di antara kelas dia sama kelas gue itu ada galon sama dispenser. Jadi kalau itu gue izin, Bu, Pak, izin isi botol minum itu keluar. Udah tuh habis ngisi bukan balik ke kelas. Habis ngisi itu kan di depan apa dispenser itu ada yang kursi panjang besi gitu, kayak misalkan di rumah sakit buat ruang tunggu pasien lah. Jadi kursi panjang besi gitu. Nah, dari situ tempat duduk itu bisa ngelihat ke kelasnya dia tapi lewat kaca di pintunya gitu. Jadi kecil lah. Kalau kelihatan bener-bener dia doang gitu. Paling sama kursi depannya. Nah, di situ kadang dia lagi fokus belajar ya. Udah gue duduk aja tuh sambil nutup botolnya. Sambil gue ngeliat kan di kelas dia, sambil ngeliatin dia aja tuh. Ngeliatin. Kalau dia udah sadar tuh pasti senyum, udah tuh gitu aja. Jadi saya sambil senyum udah gitu doang. Tapi bagi gue itu kayak ya seneng banget lah, karena nggak sekelas kan, walaupun masih satu angkatan gitu, masih sering ketemu. Dan itu satu. Terus kalau misalkan istirahat, pura-pura ngajak dari kelas gue keluar, pura-pura ngajak kelasnya dia, karena ada yang cowok juga. Wih, kantin nih bareng makan snack gitu. Padahal mah buat ketemu dia. Awalnya ngajak, akhirnya ngobrol gitu. Buat ngobrol sama si cewek gue ini. Nah, habis itu terus habis itu jam kosong. Kalau misalkan dia nggak ada guru, gue nggak ada guru juga. Jadi kan kalau udah kelas 3 tuh belajarnya tuh benar-benar intens buat persiapan masuk universitas. Jadi kalau misalkan belajar buat pelajaran sekolah aja itu jarang banget gitu, jarang bener-bener nggak intens lah. Jadi kadang guru jarang ada yang masuk gitu ya, karena mungkin ada satu lain hal yang bisa membuat beliau nggak masuk. Jadi ya kadang habis itu gue ke kelas, diem masuk ke kelasnya dia gitu, buat ngobrol, buat modus, buat bucin segala macam. Ya itu banyak banget sebenarnya kalau bisa dibilang tuh modus gue. Abis itu ya kita benar-benar udah sibuk masing-masing, apalagi dia punya target yang benar-benar tinggi gitu, karena dia mungkin pede dengan kemampuan, pede dengan nilainya, ya itulah, dia rajin juga. Jadi benar-benar fokus banget sih dianya, sampai akhirnya ada ya sedikit teguran lah buat gue. Dan teguran itu yang bisa membuat gue hijrah dan berat banget buat ninggalin dia sebenarnya ya. Karena perempuan ini tuh kalau menurut gue, itu yang tadi gue bilang sebelumnya, dia tuh dewasa, mandiri banget. Jadi bener-bener nggak hanya kesenangan gue bisa punya hubungan spesial dengan dia, tapi banyak yang jadi pelajaran dari dia buat gue, buat kehidupan gue. Mungkin bisa jadi dari situlah gue bisa jadi orang yang seperti sekarang gitu, Andrew yang seperti sekarang. Mungkin ada impact dari dia juga. Jadi ya gue benar-benar ngerasain ini pure, perempuan ini nggak hanya sekedar punya hubungan spesial, tapi punya dampak baiknya buat gue. Itu sih. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk hijrah. Berat banget, karena dari hijrah itu juga gue masih ketemu sama dia. Jadi kayak gue ada di tengah-tengah gitu, pengen hijrah sama bisa dibilang maksiat lah, emang maksiat gitu.
hijrah sama maksiat. Jadi gue ada di tengah-tengah. Jadi bisa dibilang belum benar-benar memulai 100%. Aduh, maaf, sorry. Belum benar-benar memulai 100% untuk hijrah gitu. Udah di situ ya akhirnya gue memutuskan untuk udahan sama dia tuh tahun lalu. Jadi kita tuh dipulangin. Oh gini. Sebelum itu ya, sebelum gue memutuskan untuk udahan sama dia, udah mulai gue udah mulai menjauh dari dia. Gue udah mulai ngediamin dia, nggak ngobrol sama dia, nggak komunikasi sama dia sama sekali. Sampai teman-temannya tuh bingung gue kenapa, dan dia juga sampai bingung gue kenapa. Yalah, gue tiba-tiba diem yang nggak kayak biasanya gitu, ngobrol sampai nyamperin ke kelasnya dia, dan ternyata gue diem. Aduh, benar-benar nggak ada komunikasi juga. Sama gue juga nggak bilang titip ya, gue lagi kayak gini nih, bilangin ke dia. Gue nggak ada ngomong gitu, tiba-tiba ya udah gue diem aja. Jadi teman-teman ceweknya pada bingung gue kenapa. Dan di situ berat banget rasanya, karena kasihan. Masa gue mau ngediemin gitu aja, nggak ada kejelasan apapun gitu. Dan gue nggak siap kalau misalkan gue bilang hijrah, karena gue nggak siap untuk ninggalin dia itu. Jadi gue bener-bener bingung mau gimana ya, karena itu gue kasihan sama dia, karena gue nggak ngomong apa-apa. Dan gue juga kasihan, dan gue dan gue berat untuk ninggalin dia gitu, untuk hijrah. Jadi benar-benar ada di tengah-tengah. Udah ditegur, udah dapat teguran, tapi ya guanya aja di setan itu, ya namanya juga setan nggak akan berhenti kerja sampai akhir zaman. Jadi ya gue masih kebawa sama omongan setan, tapi di lain sisi gue sedikit menambah amal-amalan gue lah. Ya itulah jadi cerita selanjutnya buat masa-masa proses hijrah gue sampai coba-cobaannya, itu gue bakalan ceritain ke kalian. Dan intinya akhirnya gue udahan sama perempuan ini lewat gue minta tolong juga sama temennya, karena bener-bener berat banget buat ngomongnya. Jadi gue minta tolong sama temennya, bilangin ini ya, gue minta udahan sama gini-gini. Dan gue cerita akhirnya gue kenapa minta udahan. Akhirnya ya berat banget sih. Terus akhirnya temen gue ini bilang, nanti lu ngomong juga kan dulu. Iya, nanti gue ngomong, biar ada jelas sedikit lah, masa hanya sekedar temen gue doang yang ngomong ke dia. Jadi habis itu gue ngomong sama dia, bla 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 bla. Jadi kita udahan, gue bilang makasih segala macem, karena ya bener-bener apa ya, ada dampak baiknya, itu aja sih. Jadi bener-bener gue bilang makasih, gue minta maaf segala macem. Udah akhirnya gue udahan di tahun lalu pas corona. Jadi waktu itu gue ngomong udahan itu ya udah di rumah, karena disuruh pulang karena pandemi kan. Jadi dari asrama kita dipulangin segala macam, sampai nggak balik-balik, sampai wisuda nggak balik-balik. Akhirnya nggak ketemu lagi sama dia sampai sekarang. Udah gitu ceritanya, cerita masa lalu gue yang benar-benar jangan dijadikan contoh buat kalian. Jadikan pelajaran, ambil baiknya, buang buruknya. Karena gue yakin dari cerita ini pasti ada manfaat untuk kalian, ada hikmah yang bisa kalian yang bisa dijadikan pelajaran buat kalian. Jadi gue minta maaf kepada para perempuan-perempuan yang sudah sempat jadi pacar gue, yang membawa kalian ke hal-hal yang sebenarnya yang sebenarnya tidak harus yang apa ya, bahasa gue jadi kagok, yang dilarang sama Allah. Gue udah membawa kalian ke hal-hal yang dilarang sama Allah. Gue minta maaf banget kalau misalkan seluruh anggota tubuh gue ini, tangan gue pernah menyentuh kalian. Gue minta maaf banget, karena setelah gue hijrah ini gue baru benar-benar terbuka pikiran gue tentang kesuciannya wanita.
Kenapa? Karena gue mikir wanita ini benar-benar mulia dan spesial sampai dijadikan satu surat di Al-Quran. Karena itu jadi gue minta maaf banget, mungkin udah menyentuh tangan kalian atau kerangkul kalian. Gue minta maaf banget. Dan ya terima kasih juga udah memberi warna, memberi cerita untuk kehidupan gue, dan yang bisa dijadikan pelajaran untuk gue dan yang untuk yang lain juga, insya Allah. Jadi gue minta maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian yang udah menjadi pacar gue, yang udah pernah gue deketin, gue modusin. Gue minta maaf banget ke kalian. Semoga kalian membuka pintu maaf untuk gue. Ya udah, itu aja. Sekian. Mohon maaf kalau misalkan cerita gue ini banyak kesendat-sendat, banyak mikirnya, karena ya itu, sekali lagi, karena ini masa lalu, jadi benar-benar gue harus merewind masa lalu gue yang segitu banyaknya orang yang dijadikan pacar buat gue. Jadi gue minta maaf kalau misalkan ada yang kelibet mulut gue, karena di sini gue juga masih belajar ngomong di depan kamera seperti ini. Jadi terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan, karena kesalahan itu datang dari diri gue sendiri dan kesempurnaan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, jaga kesehatan, banyak minum vitamin, banyak minum madu kalau kalian punya madu di rumah. Jaga kesehatan, semoga kita tetap ada di lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu ada di jalannya dan dijauhkan oleh Allah dari segala larangan-larangannya. Amin, Allahumma amin. Udah, sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys, salam hijrah.